Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Hasrat Nikmat Sugar Daddy, bagian 75. Apa? Fahmi kembali terbahak, kali ini lebih kencang. Mereka tak bisa membayangkan, bagaimana sang asisten Satria yang dinginnya bagai gunung es melebihi sepupu mereka ini yang selalu tampil gentleman, harus tercium beraroma manis seperti Sofia. Lebih baik lupakan saja ideku tadi. Baru membayangkannya saja aku sudah ngeri, ujar Fahmi meralat ucapannya. Tapi idemu bagus juga. Astaga, sayang, kamu tidak mungkin serius, menyuruh Arfan memakai parfum yang sama dengan aku kan? Ujar Sofia menoleh ke arah suaminya yang tengah berpikir. Tapi aku mual mencium bau parfumnya dia, jawab Satria. Sofia menggelengkan kepalanya tak percaya, dengan apa yang mungkin sedang dipikirkan suaminya sekarang ini. Sore hari saat jam pulang kantor telah tiba. Mereka dikejutkan dengan kedatangan sebuah mobil box misterius. Perhatian semua orang yang tengah bersiap untuk pulang menjadi teralihkan, apalagi ketika Arfan memerintahkan beberapa officiebau untuk membantu menurunkan barang. Puluhan kontainer berisi paper bag diturunkan dan dibawa ke dalam gedung. Dari warna dan tulisan yang terlihat, sekilas seperti merek brand parfum ternama. Dan setelah semua selesai, Arfan kembali memerintahkan kepada semua pimpinan divisi untuk membagi-bagikan paper bag tersebut, yang isinya memang benar parfum. Yang beraroma musk vanilla seperti yang dipakai Sofia. Semua orang terheran-heran, mengapa bos mereka tiba-tiba memberikan hal semacam ini. Dan lebih heran lagi ketika mendapat perintah kepada setiap orang, terutama yang sering bersinggungan dengan Satria diharuskan memakai parfum tersebut. Tidak terkecuali Arfan, sang asisten yang sudah pasti akan selalu berada dekat dengan bosnya itu. Yang paling gusar tentu saja Arfan. Bagaimana tidak, setelah menelpon ke sana kemari untuk memesan parfum yang sama, seperti milik Sofia ke beberapa toko di mal di kota itu. Dia juga harus menjatuhkan wibawanya, dengan ikut memakai parfum beraroma manis. Seperti milik istri atasannya tersebut, dan itu benar-benar mengesalkan. Dia sudah gila. Aku lebih menyukai dia yang kaku dan galak daripada konyol seperti ini. Setidaknya dulu dia tidak pernah menjatuhkan wibawaku, gerutu Arfan dalam hati. Satria tersenyum di sepanjang perjalanannya, dari awal masuk ke gedung itu hingga menuju lift. Entah kenapa hatinya merasa begitu senang, menghirup aroma vanila yang menguar di setiap area yang dia lewati, membuat semangatnya yang sempat turun kembali bangkit. Setiap pegawai yang berpapasan dengannya, memakai parfum yang dia bagikan kemarin sore. Sayang, kenapa kantor ini jadi beraroma manis seperti ini? Tanya Sofia yang tangannya tak dia lepaskan sedikit pun. Sengaja, baguslah. Aku jadi tidak merasa mual, jawab Satria dengan santai. Tahu begitu aku tidak usah ikut saja tadi. Kamu akan baik-baik saja, ujar Sofia mencibir. Sudah pasti suaminya ini melakukan hal gila, yang tidak ada dalam bayangannya. Diamlah. Siapa tahu keberadaanmu berguna. Jangan-jangan Arfan malah tidak mengikuti perintahku. Akhir-akhir ini dia sering membangkang, ucap Satria merangkul tubuh semampai itu ketika memasuki lift. Dia selalu ingin menempel kepada istrinya setiap ada kesempatan. Sofia memutar bola matanya. Aku tidak yakin dia mengikuti perintahmu yang ini, betapa konyolnya keinginanmu. Ini gara-gara kamu. Ujar Satria berbisik di telinga Sofia, sambil menikmati aroma yang menguar dari tubuh perempuan itu seperti biasa. Kok aku? Satria tak menjawab, dia mulai mengecupi area tubuh yang bisa dicapai dengan hidung dan bibirnya. Sayang, hentikan. Ini di lift. Rengek Sofia, mendorong tubuh tinggi itu yang mulai tak terkendali. Aku tak bisa berhenti menyentuhmu. Baumu sangat enak, bisiknya lagi, membuat perempuan itu merinding. Kalau begitu aku pulang saja. Nanti kamu tidak bisa berkonsentrasi bekerja, malah mengerjaiku lagi. Ujar Sofia terus menahan tangan yang mulai tidak bisa dikondisikan. Satria menggeram, namun dia menghentikan aksinya beberapa detik, sebelum pintu lift terbuka. Dan mereka pun keluar dari benda persegi tersebut. Dua orang sekretaris menyambut kedatangan mereka di depan ruang kerja. Tentu saja aroma vanila juga menguar di area itu.
Satria hanya tersenyum membalas sapaan kedua sekretarisnya. Arfan sudah berada di dalam ruangan itu ketika Satria menerobos masuk, dengan setumpuk dokumen penting tentunya. Yang berjumlah 2 kali lipat, karena insiden aneh kemarin membuat atasannya itu tak bisa menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu. "Selamat pagi, Pak. Anda sudah baikan hari ini?" Sapanya, sedikit malas. Nada kesal terdengar dalam suaranya. Lumayan. Asalkan aku tidak mencium bau busuk itu lagi aku pasti baik-baik saja." Ujar Satria, menjawab sambil menuju kursi kebesarannya, bersiap menyelesaikan pekerjaannya. "Anda tidak pusing atau mual pagi ini?" Tanya Arfan sedikit mengejek. "Tidak, selain saat bangun pagi tadi." Ujar Satria, mengingat ketika tadi pagi saat dirinya bangun yang mengalami muntah hebat di kamar mandi. Arfan menggumam. "Anda tidak mual berada dekat dengan saya?" Satria mendongak, "Tidak." Menghirup udara di dekatnya. "Baumu tidak seburuk kemarin," ujarnya lalu memulai pekerjaannya. "Tentu saja, saya memakai parfum seperti istri Anda. Walaupun wibawa saya jatuh pagi ini, tapi tetap saya lakukan demi Anda," ujar Arfan mencibir lagi. Dia mengingat saat melihat ekspresi beberapa karyawan yang berpapasan dengannya, belum lagi ketika Mitha menatapnya dengan pandangan aneh, saat menjemputnya di kosan pagi ini. Penyebabnya apalagi, kalau bukan parfum beraroma manis yang dia pakai. Arfan memicingkan mata ke arah Sofia yang menyimak interaksi antara asisten dan bos itu dengan canggung. "Ah, kamu menurut juga rupanya? Bagus dan terima kasih." Arfan memutar bola matanya. Dia semakin merasa sebal saja, bosnya ini mengapa bisa seaneh ini. Apa yang dilakukan perempuan itu, sehingga membuat pria seperti Satria melakukan hal konyol? Perempuan itu sepertinya sangat berbahaya, pikirnya. "Anda sudah ke dokter, Pak? Mungkin Anda sakit?" Tanya Arfan setelah berpikir cukup lama. Dia khawatir hal ini akan berlangsung lama, dan pasti akan lebih menyusahkannya lagi. "Sudah kemarin," Satria menjawab. "Dan apa kata dokter? Penyakit apa yang Anda derita sekarang?" "Tidak ada," jawab Satria. "Anda yakin?" Aku tidak sakit. Aku bahkan sangat sehat, aku hanya sedang berbagi beban dengan Via sekarang." "Maksud Bapak?" Tanya Arfan mengerutkan dahi. Satria mendongak lagi, "Aku belum mengatakannya, ya?" "Mengatakan apa?" Tanya Arfan mengernyit. "Kalau Via sedang hamil?" Satria melanjutkan. Arfan tertegun, lalu melirik lagi ke arah istri bosnya itu. "Benarkah?" Tanyanya kepada Sofia. Perempuan itu mengangguk sambil tersenyum, dan mengelus perutnya yang masih rata. "Berapa bulan?" Kini dia ingin tahu. "2 bulan?" Sofia menjawabnya diiringi senyum yang lebar. Arfan menarik napasnya dalam-dalam. Masalah lain akan muncul setelah ini, pikirnya. Sementara itu, seorang pria berdiri di depan pagar rumah sederhana. Menatap halaman yang sepi pada sore hari itu. Dadanya berdegup kencang, rasa malu dan takut memenuhi rongga hatinya. Sudah hampir 4 tahun dia tak pulang ke rumah itu. Tidak ada yang berubah, selain warna catnya yang kelihatan masih baru. Pagar besi yang lebih kokoh dari sebelumnya, saat terakhir kali dia meninggalkannya beserta penghuni di dalamnya. Mertua, istri, dan anaknya yang masih kecil. Sore itu dia memutuskan untuk datang, setelah berhari-hari mengumpulkan keberanian. Firza baru saja akan membuka pagar, ketika pintu rumah terlihat dibuka dari dalam. Seorang wanita parubaya bersama seorang anak perempuan. Firza membeku. Momen menegangkan ini berlangsung beberapa detik, sebelum akhirnya 2 orang di depan menyadari keberadaannya. Lita tertegun, menatap pria yang dulu dia kenali sebagai menantunya berdiri di sana. Firza masuk ke pekarangan, setelah dia berhasil membuka pintu pagar. "Assalamualaikum, Bu." Sapanya, lalu melirik gadis kecil di samping perempuan itu. "Mau apa kamu kemari?" Tanya Lita bersikap siaga. "Via ada, Bu?" "Tidak ada." "Sebaiknya kamu cepat pergi," ujar Lita berujar. Air mata hampir saja lolos dari pelupuk matanya.
Bibir Firza bergetar, matanya melirik gadis kecil yang terdiam, menyembunyikan diri di belakang tubuh perempuan parubaya itu. Dikta, ini papa. Dikta ingat? Ujar Firza meledos. Pergilah, kamu tidak diizinkan datang ke sini. Tapi, Bu, Firza ingin ketemu Dikta. Dia baik-baik saja. Maaf, Bu. Firza mohon ampun, ucap pria tersebut. Firza menyesal. Sudah sepantasnya kamu menyesal, kamu sudah membuat anak kami ada dalam kesulitan. Firza mau ketemu Via, Bu. Tidak perlu, jangan ganggu dia. Dia sudah bahagia, pergilah. Tapi Bu, dia sudah menikah. Sebaiknya kamu jangan lagi menampakkan diri di sini, kami sudah melupakan semuanya. Firza terdiam. Dikta? Pergilah Firza. Suatu hari dia yang akan mencari kamu, ujar Lita mengulangi kata-katanya. Firza tak dapat membantah lagi, dia menyadari kesalahannya yang begitu besar. Bahkan setelah bertahun-tahun hal itu terus menghantui dirinya. Ketika terakhir kali, meninggalkan keluarga kecilnya dalam keadaan yang sangat sulit, karena kesalahan yang diperbuatnya. Gaya hidup dan pengaruh pergaulan, membuatnya buta dan menghalalkan segala cara. Kesenangan semu telah membuatnya tersesat jauh ke dalam dunia hitam. Yang juga tanpa sadar, telah menyeret orang yang paling berarti bagi dirinya. Dan setelah hidup dalam kesulitan yang teramat sangat. Kini dia menyadarinya, namun dia terlambat. Satria membaca pesan yang baru saja masuk, yang mengabarkan pria itu telah meninggalkan rumah mertuanya. Sang mantan suami dari Vianya yang tiba-tiba kembali, setelah bertahun-tahun hidup dalam pelarian. Yang hidupnya telah Satria buat menderita di tempat persembunyiannya. Pastikan dia tidak bisa mendekati Via dan keluarganya lagi. Aku ingin semuanya terkendali untuk keluargaku, ujar Satria membalas, lalu dia segera menghapus pesan itu. Aku tidak akan lagi membiarkan siapapun mendekat. Orang-orang dari masa lalu, yang sudah membuatmu mengalami banyak hal akan aku singkirkan. Seegois itu diriku untukmu. Ditatapnya perempuan yang sedang berpakaian di depannya, setelah pergumulan panas mereka sore itu. Di salah satu resort pinggir pantai Kepulauan Seribu miliknya, yang baru dibuka beberapa jam yang lalu. Kamu mau pulang? Tanya Satria bangkit dari tempat tidur. Sofia menoleh, sepertinya aku betah di sini. Benarkah? Tanya Satria menghampiri, setelah berhasil mengenakan celana pendeknya. Bolehkah jika kita pindah ke sini? Tanya Sofia dengan sorot memohon. Kamu mau tinggal di sini? Tanya Satria yang kini telah berada di dekatnya. Sofia mengangguk, aku suka tempat ini. Oh ya? Satria meraih pinggang yang sudah mulai tampak berbentuk itu, lalu mendekatkan wajah mereka berdua. Segera bibir mereka bersentuhan lagi, dan saling memagut dengan lembut untuk beberapa saat. Sofia merasakan dada telanjang pria tegap itu yang kembali berdegup kencang. Masuk ke tempat ini membuatku merasa seperti sedang berbulan madu. Ucap Sofia, saat cumbuan mereka terjeda untuk menarik napas. Tubuh Satria menegang. Dia baru ingat, hampir setahun usia pernikahan mereka, namun dirinya belum pernah membawa istrinya tersebut berbulan madu. Kamu ingin pergi berbulan madu? Tanya Satria bertanya. Sofia tersenyum, lalu menggigit bibir bawahnya. Kamu sangat pengertian. Dia tergelak. Tapi tidak, cukup tinggal di sini, dan aku sudah merasakan bulan madu setiap hari. Dia menyentuh dada itu dengan telapak tangannya yang lembut. Jika kamu mau, kita bisa pergi sekarang juga. Katakan saja, mau bulan madu di mana? Ujar Satria menawarkan. Sofia menggeleng, tidak. Aku hanya ingin pindah ke sini. Aku bersungguh-sungguh. Kemanapun kamu mau, aku akan menuruti, ucap Satria berujar. Tidak, Papa Bear. Aku tidak perlu pergi berbulan madu. Hidup denganmu setiap hari merupakan bulan madu untukku, ujar Sofia tersipu dengan kedua pipi yang merona. Dia mulai bisa menggombal lagi. Satria tergelak, benarkah? Sofia mengangguk. Bolehkah aku meminta kita untuk pindah ke sini? Rasanya seperti liburan setiap hari, tinggal di pinggir pantai seperti ini. Ujar Sofia menatap ke arah halaman belakang villa,
tempat mereka memadu kasih saat itu. Di mana lautan terhampar, dari bawah villa mereka membentang hingga beberapa mil jauhnya. Dengan air jernih hijau kebiruan, dan terumbu karang dan ikan-ikan cantik yang berenang, di bawah lantai kaca tempat mereka berpijak. Apakah ini bagian dari ngidamu? Satria membelai punggung perempuan itu yang terbuka. Sofia hanya memakai crop top dengan tali yang melilit di lehernya, membuat bahu kecil dan punggung seksinya terekspose. Lalu menyentuh perutnya yang mulai terasa kencang dan berbentuk, tanda kehidupan tengah bertumbuh di dalam sana. Mungkin, Sofia terkekeh. Apa kamu akan memberikan apa yang aku mau? Dia mendekatkan wajahnya lagi. Segalanya, ujar Satria meraih bibir ranum itu lagi. Segalanya? Tanya Sofia bergumam dalam cumbuan mereka. Satria menggeram, kala merasakan miliknya bangkit lagi dalam genggaman istrinya. Aku hanya ingin tinggal di sini. Apa permintaan ini juga akan kamu turuti? Tanya Sofia menjauhkan wajahnya sedikit, untuk menatap mani kelam yang mulai berkabut lagi itu. Baiklah, permintaanmu dikabulkan. Benarkah? Tanya Sofia dengan mata yang berbinar-binar. Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nyonya. Ujar Satria kembali menundukkan wajahnya untuk meraih bibir ranum itu lagi. Segalanya? Tanya Sofia bergumam dalam cumbuan mereka. Satria menggeram, kala merasakan miliknya bangkit lagi dalam genggaman istrinya. Aku hanya ingin tinggal di sini. Apa permintaan ini juga akan kamu turuti? Tanya Sofia menjauhkan wajahnya sedikit, untuk menatap mani kelam yang mulai berkabut lagi itu. Baiklah, permintaanmu dikabulkan. Benarkah? Tanya Sofia dengan mata yang berbinar-binar. Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nyonya. Ujar Satria kembali menundukkan wajahnya untuk meraih bibir ranum itu lagi. Terima kasih, kamu memang yang terbaik. Jawab Sofia langsung menangkup wajah suaminya, lalu mengecupinya tanpa ada yang terlewat sedikit pun. Satria memejamkan mata, dia benar-benar menikmati hal seperti ini. Semua yang ada pada perempuan ini membuatnya kecanduan. Semua yang dilakukannya membuat dia selalu menginginkan lebih. Sofia melepaskan dirinya, lalu berjalan keluar. Aku mau melihat matahari terbenam dari belakang sini. Satria menggigit bibir bawahnya, merasa gemas karena kesenangannya terjeda. Namun dia mengikuti langkah istrinya menuju teras belakang. Air yang begitu jernih beriak tepat di bawahnya. Kedalamannya yang hanya sekitar 1 meter, lebih membuat dasarnya terlihat dengan jelas. Pasir putih dan ikan-ikan kecil berwarna-warni yang berenang ke sana kemari. Dikta pasti senang tinggal di sini, dia sangat menyukai pantai. Ujar Sofia ketika kini mereka berada di pinggir teras, yang basah karena air yang terus beriak. Sebentar lagi kita bawa dia ke sini. Sofia mengangguk. Rambut hitamnya terburai ke sana kemari diterpa angin pantai yang berhembus kencang sore itu, lalu dia menuruni tangga dan masuk ke dalam air. Matahari mulai tenggelam di barat meninggalkan semburat oranye, di antara kegelapan yang mulai turun di langit Kepulauan Seribu itu. Via, ini sudah sore, ujar Satria mengingatkan. Ini menyenangkan. Perempuan itu telah menenggelamkan sebagian tubuhnya ke dalam air laut. Sayang, ini sudah petang. Nanti kamu kedinginan, ucap pria itu lagi, terdengar khawatir. Kan ada kamu yang akan selalu menghangatkan aku. Sofia mengedipkan matanya. Satria mengerutkan dahi, namun kemudian dia menyeringai. Apa kamu sedang menggodaku lagi? Ujar Satria mulai menuruni tangga, mengikuti langkah istrinya masuk ke dalam air. Menurutmu? Tanya Sofia tersenyum penuh arti. Lalu menyipratkan air laut dengan tangannya ke arah Satria. Hei! Pria itu berteriak. Sofia tergelak, lalu bergerak menjauh kala suaminya segera melesat ke arahnya. Au, ampun papi. Ujar Sofia merengek ketika Satria berhasil menangkapnya. Pria itu merapatkan tubuhnya, lalu meraup tubuh semampai Sofia ke dalam pelukannya. Menciumi wajah perempuan yang sedang mengandung buah cinta mereka dengan gemas. Ampun. Aku kehabisan napas, stop, papi. Sofia berteriak, dengan tawa yang terdengar renyah. Kamu mulai berani rupanya,
Satria berbisik. Tidak, aku tidak berani. Aku hanya... Tatapan mereka bertemu, manik kelam yang tajam itu kini menatap lembut. Sementara mata kecoklatan Sofia menatap Sayu, dengan senyum yang tersungging di bibir keduanya. Kamu bahagia? Satria bertanya. Iya. Aku bahagia, Sofia menjawab. Kedua tangannya merayap ke pundak Satria, lalu melingkar di leher kokoh pria itu. Terima kasih. Satria tersenyum, terima kasih juga, aku mencintaimu, Sofia Anna. Aku mencintaimu, Papa Bear. Dan cumbuan panas pun kembali terjadi, di bawah langit petang Kepulauan Seribu. Dua insan yang saling mencintai berbagi napas, berbagi rasa dan cinta, berbagi segala hal yang mereka miliki. Untuk terus bersatu dalam sebuah ikatan batin, yang berusaha terus dieratkan, hingga takkan ada yang mampu memutuskan ikatan itu apapun yang terjadi. Setelah perjalanan panjang yang berliku, dipisahkan jarak dan waktu juga usia yang cukup jauh. Banyak peristiwa mereka lalui, hanya satu harapan di hati. Semoga mereka selamanya bersatu, dan selalu bahagia hingga akhir hayat memisahkan. Semoga. Tak amat. Terima kasih sudah menonton cerita ini, yang jauh dari kata sempurna. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, baik kata-kata maupun pengucapan dalam membacanya. Cerita ini hanya fiktif, murni hanya sebagai hiburan semata. Jangan lupa tonton cerita lainnya, dan bantu support channel Cerita Cinta. Dengan like, komen dan subscribe. Terima kasih, wassalam.